Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para pemirsa Semadiva TV yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini, hari ke-16 kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa beserta berbagai rangkaian kegiatannya dalam kondisi sehat walafiat di tengah wabah pandemi yang hari ini belum berlalu. Salawat dan salam semoga terlimpah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ke-16 ini kita bersama ingin menggapai apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa puasa ini mendekatkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sangat banyak kriterianya di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Tentu salah satunya orang yang bertakwa itu akan senantiasa bahagia, yang tidak ada pernah rasa takut dan khawatir padanya. Lalu sebenarnya di manakah letak bahagia itu? Ada di manakah bahagia itu? Kenapa orang mencari bahagia dan kapan dia menemukannya? Ada sebuah kisah bahwa di suatu hari seorang raja yang dia memiliki segalanya, kekuasaan dia punya, wilayahnya begitu luas, harta kekayaan melimpah, setiap hari dia dilayani oleh para pelayan. Namun pada suatu hari ketika dia duduk di istananya, dia sedang gundah gulana, sedih dia melihat, kelihatan sedih dia. Namun di tengah kegundahannya itu dilihatlah dua orang pelayan taman yang mereka berbahagia, ketawa-ketawa, bersendau gurau. Melihat itu sang raja heran, kenapa para pelayan istana itu begitu bahagia, padahal dia hanya pegawai rendahan, uang tak seberapa punya, pelayan dia tak ada, bahkan kehidupannya mungkin dikatakanlah menderita kalau sepintas mata. Tapi kenapa mereka ketawa? Sedang aku tidur pun dilayani, makan pun dilayani, semua aktivitasku dikawal, harta aku punya, kekuasaan aku punya, tapi kenapa aku tidak bahagia? Maka kemudian sang raja ini pun memanggil penasihatnya, wahai penasihatku, kenapa itu mereka pada bahagia, sedang aku seorang raja tidak bahagia? Kata sang raja. Maka dengan bijak sang penasihat pun mengatakan, oh, itu karena rahasia 99, wahai sang raja. Apa maksudnya? Sang raja bertanya kepada penasihatnya. Baik sang raja, mulai besok pagi coba kirimkan utusan, kirim kepada pelayanmu itu uang yang jumlahnya 100 dinar di kotaknya tertulis, namun isinya 99. Apa maksudnya? Sahai penasihatku, lakukan saja wahai sang raja, maka engkau akan tahu. Maka benar, sang raja pun akhirnya mengirimkan kotak hadiah kepada pelayannya. Pelayan petugas taman itu ditulisinya 100 dinar, tapi isinya 99 dinar. Maka pada pagi harinya sang pengawal pun datang ke rumah pelayan itu. Wahai sang pelayan, aku kirimkan hadiah sang raja dengan sukacita, dengan senang hati. Sang pelayan ini pun menerima uang. 100 dinar. Tidak biasa dia terima 100 dinar. Belum pernah dia lihat uang 100 dinar. Kemudian dibukalah itu di hadapan istri dan anak-anaknya. Kemudian dengan sukacita dihitung 1, 2, 3, sampai kemudian angkanya 99. Masa raja ini keliru?
Nggak mungkin lah raja keliru. Kok isinya cuma 99 padahal di luarnya tertulis 100? Maka sang pelayan ini pun berpikir, jangan-jangan diambil sama sang pengawal raja, atau jangan-jangan jatuh. Maka dia pun mencari-cari uang itu dari depan pintunya, jangan-jangan jatuh sampai dari istana raja. Dicarilah sepanjang jalan menuju raja itu. Akhirnya hari pun berganti menjadi malam dan gelap. Keesokan harinya, seperti biasa, sang raja duduk di istananya, sedang para pengawalnya mengawal dia. Dilihatnya juga sang pelayan yang biasa di taman itu datang dengan wajah suram dan gundah gulana. Loh, kok tidak seperti kemarin? Sang raja berpikir, ada apa ini? Kemudian dipanggillah sang penasihatnya. Wahai sang raja, kenapa engkau manggilku? Kau lihat itu, wahai penasihatku, pelayanku yang kemarin berbahagia, sudah kukirimi uang 99 dinar, tapi hari ini kenapa dia murung? Coba tanyakanlah apa yang terjadi. Maka dipanggillah sang pelayan itu. Apa dia bilang? Wahai sang raja, aku sedang konsentrasi mencari uang 1 dinar dari engkau. Barangkali uang itu jatuh di taman sini. Maka setelah pelayan itu pergi, sang penasihat bilang, itulah sang raja. Hanya 1 dinar yang menjadi masalah, dia nggak bahagia seperti kemarin. Dia lupa bahwa sebenarnya dia sudah menerima 99 dinar. Hanya kurang 1 dinar saja dipermasalahkan. Maka dia tidak bahagia, wahai sang raja, kata sang penasihat. Oh begitu. Jadi sang raja, kita akan menemukan bahagia manakala kita bersyukur dengan apa yang kita terima dan tidak memikirkan yang bukan menjadi hak kita, yang bukan menjadi rezeki kita. Sebagaimana kita lihat, awan selalu ada di atas kepala orang lain dan dia lupa bahwa awan ada di atas kepalanya sendiri. Maka dari itu sang raja, bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah, maka kebahagiaan itu akan sang raja ketemukan. Demikianlah wahai para pemirsa Semadiva TV, kita akan bahagia manakala kita banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita terima, tidak mencari-cari apa yang tidak kita terima, apalagi memikirkan yang bukan menjadi hak kita dan menjadi rezeki orang lainnya. Semoga dari kisah ini kita senantiasa bisa belajar menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga pada akhirnya Allah SWT menganugerahkan kepada kita kebahagiaan-kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al baitina jannatina wa ahlina sakinatan mawaddatan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.